Yang kedua 800 juta, berarti totalnya tuh 1 miliar 50 juta rupiah uang yang dihasilkan oleh Tantri dari hasil penipuannya ini. Dan semua itu diperuntukkan untuk memuaskan hasrat dia dalam bermain judi slot atau judi online. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang kasus-kasus yang berkenaan dengan judi online nih geng. Banyak nih di luar sana kasus-kasus judi online yang membuat para korbannya, ya awalnya sih pemain gitu, akhirnya berakhir menjadi korban dari keganasan judi online itu. Dan para korbannya ini biasanya akan melakukan banyak hal untuk bisa terus-menerus bermain judi online. Ya, judi online ini adiktif, dan dari beberapa kasus yang gue lihat ya, itu para korbannya persis seperti pemakai narkoboy. Kenapa demikian? Karena ketika mereka sudah ketagihan, mereka akan menjual apapun yang ada di sekitar mereka dan bisa mendapatkan uang modal untuk depo. Ya kalau misalkan di narkoboy buat beli bahannya, buat beli narkoboynya gitu. Nah, spoiler sedikit, nanti kita bakal ngebahas beberapa kasus. Dan salah satu kasus yang bikin gua benar-benar miris gitu ya, di kasus yang pertama, yaitu tentang seorang wanita yang kecanduan judi online sampai dia menjadi seorang penipu dengan berbagai cara. Dia pernah berpura-pura menjadi seorang pedagang. Dia pernah juga mencoba untuk memakai identitas orang lain dalam pengajuan kartu kredit. Dan korbannya juga bermacam-macam. Ada yang berasal dari Pulau Jawa sampai di luar Pulau Jawa, dan bahkan korbannya ada yang TKW yang sedang bekerja di luar negeri. Total kerugian dalam kasus ini juga fantastis, yaitu 1 miliar rupiah. Nah, gimana nih cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini, dan juga nanti kita bakal cerita banyak kasus yang lain juga. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sesuai dengan yang gue katakan tadi, untuk pertama kita bakal membahas tentang si perempuan yang kecanduan judi bernama Tantri. Tantri, dia ini adalah seorang ibu rumah tangga berumur 24 tahun. Bisa dibayangkan ya, seorang ibu rumah tangga ternyata terjerat kasus penipuan gara-gara kecanduan judi online. Nah, kecanduan judi online yang dia sebut dengan main slot ini membuat dia terus-menerus tidak bisa berhenti untuk memainkan permainan tersebut. Bahkan di saat uang dia sudah ludes habis, geng. Jadilah di saat itu dia memulai aksinya dengan cara menipu banyak orang untuk bisa mendapatkan modal. Aksi penipuan yang dilakukan oleh Tantri ini berawal pada tahun 2020 dan baru terungkap setelah para korbannya itu melaporkan kepada pihak kepolisian di tanggal 26 Mei tahun 2023 kemarin. Kasus penipuan yang melibatkan Tantri ini itu mengenai penjualan produk skincare. Namun ternyata setelah semua ini terbongkar, ternyata Tantri ini nggak cuma menipu dengan produk skincare doang. Masih banyak jenis penipuan lain yang dia lakukan. Karena Tantri ini sebelum melakukan penipuan, dia mengamati setiap postingan yang ada di Facebook mengenai penjualan barang-barang yang laku di pasaran, terutama yang laku terhadap emak-emak. Nah, salah satunya adalah skincare. Wah, padahal kalau dipikir-pikir ya, dia ini menjadi seorang sosial media strategi gitu ya, atau sosial media marketing gitu, bagus juga geng. Karena dia memperhatikan setiap barang-barang yang laku di pasaran. Harusnya kalau dia bekerja dengan benar-benar gitu ya, kerja yang halal, nih orang bisa nih. Karena dia tahu apa yang diinginkan oleh market. Kita lanjutkan nih geng. Saking dia pahamnya dengan apa yang dibutuhkan oleh market di sosial media, terutama Facebook, dia ini nggak cuma jual skincare. Dia jadi jual masker di sana, bahkan dia jual
jual keperluan rumah tangga seperti cabe, pete, jengkol, bahkan sampai durian pun dia jual di Facebook. Cara Tantri melakukan penipuan itu cukup simpel sebenarnya. Dia biasanya melihat postingan-postingan jualan, yaitu semisalnya ada komen yang berminat nih pada sebuah produk. Misal, "Hai Kak, aku mau dong beli duriannya," gitu. "Hubungi kemana ya?" Nah, di saat itu Tantri langsung mengambil kesempatan. Dia langsung mend-DM orang yang berkomentar tadi. Dia mend-DM dan mengaku kalau dia adalah penjual barang yang diinginkan oleh si yang komentar tadi. Nah, akhirnya terciptalah komunikasi di sana. Ya mereka lanjut chat di WhatsApp gitu, geng. Nah, lalu disitulah setelah mendapatkan kontak WhatsApp terus mereka berbincang-bincang, Tantri mulai melakukan berbagai cara untuk meyakinkan si calon pembeli ini. Seperti misalnya mengirimkan foto produk yang diinginkan, dan juga dia sampai mengirimkan foto identitas ya seperti KTP atau apalah gitu ya, tapi bukan milik dia, melainkan milik orang lain. Dan juga foto produk yang dijual nih, misal kayak duren, cabe dan lain-lain, itu foto yang dia ambil dari internet. Di sini pasti kalian akan bertanya nih, geng, kok bisa ibu-ibu atau pembeli yang ada di Facebook tertipu dengan hal itu? Ya, seperti yang kita tahu, orang-orang yang masih ngumpul di Facebook beraneka ragam, mulai dari orang yang gaptek sampai orang yang pinter. Nah, kebanyakan kalau gue perhatikan nih, banyak orang-orang tua yang gaptek yang masih memakai Facebook sampai sekarang, yang akhirnya itu mereka menjadi target yang sangat empuk untuk ditipu. Nah, buat kalian di rumah nih, kalau punya orang tua yang masih aktif di Facebook, itu kalian harus kontrol juga tuh, karena orang tua kita kan nggak paham tentang perkembangan teknologi, ya kan? Tiba-tiba ntar ada berita apa di share aja tuh di grup keluarga. Azab lah, tiba-tiba presiden ngomong bahasa Cina lah, padahal itu AI. Nah, hal-hal kayak gitu di Facebook sangat mudah untuk melakukan penipuan. Dan di sanalah si Tantri ini berhasil melakukan banyak penipuannya. Lalu singkat cerita nih, geng, ketika si Tantri ini berhasil meyakinkan si calon pembelinya, mulailah mereka melakukan transaksi. Nah, transaksi ini dilakukan secara pribadi tanpa ada perantara, dan ini adalah transaksi yang sangat berbahaya. Lalu seperti biasa, layaknya penipu yang lain, Tantri ditransferlah uangnya oleh si pembeli, dan setelah ditransfer, tiba-tiba Tantri gak ada kabar sama sekali. Nah, para pembeli yang sudah mulai menunggu barang yang mereka inginkan, tidak sadar kalau mereka sudah ditipu, dan baru tersadar setelah bertanya kepada Tantri kapan barang akan dikirim, dan di saat itu udah nggak deliver. Ternyata nomor mereka sudah diblokir oleh Tantri. Total korban dari aksi penipuan yang dilakukan oleh Tantri ini adalah 30 orang yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari Kendal, Demak, Ngawi, Purworejo, sampai dengan di luar negeri, yaitu Taiwan, Malaysia, dan Singapura. Ya, semua itu korbannya adalah TKW. Dan kerugian di dalam kasus ini mencapai 250 juta rupiah. Lalu, geng, ternyata nggak sampai di situ doang. Aksi kriminal yang dilakukan oleh Tantri nggak cuma soal penipuan, karena terungkap juga nih kalau Tantri ini ternyata melakukan kredit topengan, atau dengan kata lain, mengajukan kredit menggunakan identitas orang lain. Bagaimana bisa nih Tantri ini melakukan hal tersebut? Apakah dia sepinter itu gitu ya? Nah, sebelumnya Tantri ini bisa melakukan hal itu setelah dia berkenalan dengan seorang karyawan yang bekerja di PT Permodalan Nasional Madani, yaitu sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan. Karyawan ini menjadi teman Tantri, dan Tantri belajar menipu dari orang ini. Dia mengajarkan cara untuk menipu dengan pengajuan kredit palsu menggunakan identitas milik orang lain. Nah, dan gilanya adalah setelah Tantri bisa melakukan penipuan tersebut, ujung-ujungnya duitnya semua habis lagi. Karena Tantri ini menipu tujuannya adalah untuk bermain judi slot atau judi online. Nah, di dalam kasus kredit topengan atau menggunakan identitas orang lain ini, Tantri memanfaatkan para warga yang merupakan tetangganya sendiri, yang memang pada dasarnya para warga ini gaptek, tidak paham tentang dunia keuangan atau kredit. Para tetangganya ini jumlahnya nggak tanggung-tanggung, totalnya 196 orang. Nyayur banget si Tantri. Apa yang dikatakan oleh Tantri kepada para tetangganya? Kok bisa para tetangganya ini percaya pada Tantri? Nah, ternyata Tantri ini mengatakan kalau dia akan membantu pengurusan kartu prakerja, sehingga para tetangganya itu diwajibkan untuk menyerahkan KTP mereka sebagai salah satu prosedur yang harus mereka penuhi. Nah, para tetangganya ini ya mau aja. Yang namanya kartu prakerja itu, kalau misalkan orang-orang mendaftar, mereka akan dianggap sebagai orang yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.
Para tetangganya yang nggak mau ribet dan merasa ini menguntungkan gitu ya, lumayan dapat bantuan dari pemerintah, akhirnya mempercayai Tantri untuk melakukan pengurusan tersebut tanpa mereka sadari ya identitas mereka dipakai untuk pengajuan kredit. Setelah mendapatkan KTP para tetangganya ini, Tantri mulai mendatangi PNM dan langsung mengurus pinjaman kredit dengan memakai identitas para tetangganya tersebut. Jujur geng, sebenarnya gue nggak paham juga nih tentang pengurusan kredit kayak gini ya. Tapi timbul pertanyaan nih di gue sendiri. Apakah sistem kredit kayak gini itu segampang ini gitu? Apakah nggak ada pengecekan rumah si nasabahnya atau si nasabahnya diminta untuk hadir langsung di tempat gitu? Apakah cuma butuh KTP doang terus langsung cair? Ini mungkin teman-teman yang paham di sini ya bisa tinggalkan komentar di bawah. Ini sistemnya kayak gimana sih? Dan yang jelas si Tantri benar-benar berhasil melakukan tindakan penipuannya dengan cara mengajukan kredit dari identitas orang lain. Lalu uang kredit pun cair. Kemudian Tantri menggunakan semua uang itu untuk membayar hutang dia karena ternyata selama ini dia banyak hutang gara-gara ketagihan judi online dan sebagian lainnya dia bagikan ke beberapa orang yang ikut membantu dia dalam menjalankan aksinya tersebut. Nah, jadi untuk pihak yang melancarkan pengajuan kredit ini alias si temannya yang karyawan tadi itu dapat bagian juga dari si Tantri karena memang di dalam aksinya dia ini dia nggak mungkin bisa jalan sendiri. Pengajuan kredit ini seharusnya hanya bisa diajukan oleh pemilik KTP, tetapi ya Tantri bisa mengakali itu semua dengan dibantu oleh petugas dari PNM. Lalu dia juga menyewa joki. Joki ini yang akan memalsukan tanda tangan serta kebutuhan administrasi lainnya. Dan setiap KTP bisa cair sebanyak 2 sampai dengan 5 juta rupiah sehingga kerugian itu ditaksir totalnya sampai 800 juta rupiah gara-gara aksi kredit topengan yang dilakukan oleh Tantri ini. Jumlahin sendiri tuh geng, berapa tuh totalnya? Awalnya tadi 250 juta, yang kedua 800 juta, berarti totalnya tuh 1 miliar 50 juta rupiah uang yang dihasilkan oleh Tantri dari hasil penipuannya ini. Dan semua itu diperuntukkan untuk memuaskan hasrat dia dalam bermain judi slot atau judi online. Akhirnya nih geng, aksi Tantri ini ketahuan, banyak yang melaporkan dan Tantri pun ditangkap pada tanggal 25 Agustus tahun 2023 kemarin oleh Polda Jawa Tengah dan dia dikenakan pasal yaitu pasal 28 ayat 1 dan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ITE yaitu hukuman penjara selama 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Dan setelah ditangkap, Tantri ini mengatakan dia sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Nah, yang kasihan ya orang-orang yang identitasnya dipakai untuk pengajuan kredit. Mau tidak mau mereka harus mengganti semua itu. Mereka harus menyicil kredit itu. Nah, tapi untuk kasus yang satu ini, pihak kepolisian sedang mendalami dan akan memeriksa beberapa saksi yang jumlahnya mencapai 36 orang termasuk yang bekerja di PNM untuk pengembangan kasus. Nanti kan di sana bisa terlihat nih siapa aja yang terlibat. Nah, untuk sementara ini tersangkanya baru 1 orang yaitu Tantri. Yang lain masih jadi saksi. Gila ya geng ya. Kalau udah kecanduan apa aja bakal dilakukan. Kita ke kasus selanjutnya nih geng. Sama seperti yang dilakukan oleh Tantri di kejadian pertama tadi. Kali ini seorang karyawan dari perusahaan manufaktur tekstil yang berada di Tambora, Jakarta Barat yang bernama Wahyu. Umurnya 29 tahun, asalnya dari Cibinong. Wahyu ini bekerja sebagai IT support atau IT maintenance di perusahaan tersebut sudah 4 bulan. Mirisnya adalah pekerjaan dia yang bagus ini justru tidak dibarengi dengan kebiasaan dia, yang mana dia punya kebiasaan main judi online jenis kasino, sehingga uang gajinya habis ke situ aja. Dan bahkan saking dia adiktifnya nih ya, kecanduan, dia sampai ngutang sana sini agar bisa depo terus main judi online ini. Lalu, tibalah pada suatu hari, kelakuan Wahyu ini sudah di luar batas, alias mengarah kepada kriminal. Tiba-tiba, dia ini meminjam beberapa aset milik perusahaan berupa 8 unit laptop, 2 unit kamera DSLR, 3 monitor komputer, 1 printer, dan 3 harddisk PC, dan 1 VGA. Kalian tahu lah ya harga VGA tuh berapa mahalnya. Nah, dan di sini kalian bisa lihat sendiri, dia baru 4 bulan kerja, tetapi udah berani bawa pulang
aset perusahaan sebanyak itu. Dengan alasan dia bilang dia ini mau membuat sebuah aplikasi, lalu mau melakukan perbaikan dan juga dokumentasi serta persiapan untuk acara ulang tahun perusahaan tersebut. Nah, ternyata Wahyu berhasil memboyong semua benda-benda tadi dengan alasan yang sudah dia buat, dan semua peralatan itu ternyata dia gadai, tidak pernah kembali lagi ke perusahaan. Pihak perusahaan di saat itu merasa dirugikan. Mereka sadar kalau aset mereka sudah digelapkan. Langsung pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambora. Nah, laporan tersebut pada awalnya tidak mengarah ke Wahyu. Perusahaan sudah mencari tahu siapa yang meminjam laptop ini sebelumnya. Nah, ternyata semua database tentang siapa peminjam alat-alat itu bisa dihapus oleh Wahyu, karena Wahyu ini kan bagian IT. Setelah dihapus, akhirnya tidak ada jejak, dan di saat itulah perusahaan melapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian melakukan investigasi. Ketika diinvestigasi, akhirnya didapatkanlah jejak kemana benda-benda itu pergi dan siapa orang yang melenyapkan benda-benda itu. Semua bukti mengarah kepada Wahyu, dan Wahyu di saat itu didesak untuk mengakui perbuatannya, dan dia akhirnya mengaku. Dia bilang semua aset milik perusahaan itu dia gadaikan di Tambora, Cibinong, Jawa Barat, dan juga Pancoran Mas Depok dengan estimasi harga 2,5 juta sampai dengan 5,4 juta rupiah. Nah, semenjak ketahuan ini, Wahyu udah lama nggak masuk ke kantor, dan pihak kepolisian mencari tahu di mana keberadaan Wahyu. Dan Wahyu akhirnya berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023 kemarin. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang merupakan aset yang diambil oleh Wahyu. Antara lain ada 7 unit laptop dan 1 unit kamera DSLR yang belum sempat dia gadaikan. Dan akibat perbuatan si Wahyu ini, perusahaan mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah. Dan di saat itu, Wahyu mengakui semua perbuatannya gara-gara dia kecanduan judi online. Uangnya habis buat main judi online. Jadi dia sendiri sebenarnya tidak menikmati uang itu untuk keperluan sehari-hari. Ya habis buat depo doang. Dan atas kasusnya ini, dia diancam dengan hukuman kurungan selama 4 tahun penjara. Oke, udah 2 kasus nih. Sekarang kita menuju ke kasus selanjutnya. Kasus yang ketiga, seorang PNS yang nekat menjadi maling di sebuah toko emas dan melakukan aksinya dengan menggunakan pistol mainan. Nah, kasus yang satu ini bikin miris banget, geng. Gimana enggak? Pelakunya adalah seorang pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai kepala tata usaha alias kepala TU di Puskesmas Batang Masumai, Jambi. Usianya 47 tahun. Namanya adalah Jimmy. Aksi yang dilakukan oleh Jimmy ini, ya banyak orang yang bilang sih maling, tapi dari aksinya lebih terlihat seperti ngerampok. Dia kecanduan judi online. Uangnya habis semuanya buat depo judi online, yang akhirnya membuat dia berpikir untuk merampok salah satu toko emas yang berada di daerah Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Dan aksinya ini dia lakukan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Baru banget. Kronologi kejadiannya terjadi pada pagi hari. Di saat itu Jimmy sudah bersiap-siap dengan peralatannya, yaitu sebuah pistol mainan. Dia memakai pakaian yang berwarna merah, lalu membawa pistol mainan tadi dengan tujuan untuk menakut-nakuti para korbannya. Dia mendatangi sebuah toko emas yang bernama Diamond. Ya mungkin kalau bahasa Inggrisnya Diamond gitu. Diamond. Pada awalnya dia datang layaknya para pembeli lainnya. Dan Jimmy di saat itu bertanya kepada pegawai toko tentang beberapa jenis perhiasan yang dijual di toko tersebut. Lalu di tengah-tengah interaksi antara Jimmy dan pegawai toko, tiba-tiba Jimmy ini mengeluarkan pistol mainan tadi untuk menodong si pegawai tersebut. Sontak apa yang dilakukan oleh Jimmy ini membuat panik si pegawai toko. Nah, karena si pegawai toko ini mikir, wah pistolnya beneran. Karena kan pistol mainan yang dibawa oleh Jimmy ini terlihat ya seperti pistol beneran gitu. Dan pegawai toko nggak mau ngambil resiko, takut ada yang terluka. Pemilik toko di saat itu spontan berteriak dan membuat orang-orang di sekelilingnya itu jadi panik. Dan sebagian warga yang ada di sekitar toko justru mengerumuni toko tersebut. Dari beberapa warga yang ada di sana menyadari kalau pistol yang dipegang oleh Jimmy ini hanyalah pistol mainan, dan para warga ini memberanikan diri untuk membekap Jimmy di saat itu. Jimmy pun langsung dihajar beramai-ramai oleh warga karena sudah mencoba melakukan perampokan. Jimmy yang menjadi bulan-bulanan warga di saat itu akhirnya bisa ditolong oleh anggota Polres Merangin yang segera datang ke lokasi setelah mendapatkan laporan. Nah, kalau aja tuh anggota Polres nggak datang, Jimmy bisa saja mati konyol di sana.
sana. Lalu diamankanlah Jimmy ini dan ditanyakan oleh pihak kepolisian, apa alasan kamu melakukan hal ini? Dia bilang dia kecanduan judi online. Dan ternyata si pemilik toko itu masih ada hubungan keluarga dengan si Jimmy ini. Jadi Jimmy ini sengaja melakukan hal itu ya karena dia tahu titik lemah dari toko tersebut, ya masih saudaranya lah gitu. Dari ini semua akhirnya Jimmy ketiban 2 kasus. Yang pertama kasus perampokan, yang kedua kasus judi online. Apes banget. Kita ke kasus selanjutnya nih geng. Kalau tadi melibatkan PNS, yang kali ini melibatkan supir angkot. Yang mana ini merupakan supir angkot yang ada di Bogor. Kecanduan main judi online sampai harus mencuri sepeda motor. Kali ini pelakunya 2 orang geng. Yang satu namanya Dadang Furqoni, berusia 32 tahun. Dia bersama kakaknya Endang Sutisna yang berusia 55 tahun. Diketahui Dadang Furqoni ini profesinya adalah supir angkot dan dia merupakan orang yang menjadi tersangka pencurian motor sebelumnya. Nah, cara Dadang mencuri motor itu simple banget, pakai kunci T, layaknya ya pencuri motor yang lain. Dia mencari target motor-motor yang parkir di tempat-tempat yang sepi. Aksi Dadang ini dia lakukan sekitar jam 4 sampai jam 6 subuh. Yang dimana di saat itu ya kondisi benar-benar sepi dan banyak orang yang sedang istirahat tidur. Dan selama menjalankan aksinya, Dadang ini ternyata membawa senjata api mainan seperti yang dilakukan oleh Jimmy di cerita sebelumnya. Yang mana tujuannya adalah kalau ketahuan sama orang, dia bisa menakut-nakuti orang tersebut. Dadang ini memang spesialis membobol motor dan dia ya sudah sering lah sebelum-sebelumnya terlibat kasus pencurian kayak gini. Yang akhirnya membuat dia jadi nggak sulit untuk membobol banyak motor lainnya. Pada sebuah kasus, ketika Dadang berhasil mencuri sebuah motor, langsung setelah itu kakaknya yang bernama Endang menjadi penadah dari tiap motor yang berhasil dicuri oleh Dadang. Dan kalian tahu geng, si Endang ini sudah menadah sebanyak 20 buah motor terhitung sejak bulan Juli tahun 2023, yang berarti mereka sudah melakukan sebanyak 20 pencurian. Ke-20 motor hasil curian ini mereka dapatkan di banyak lokasi, mulai dari kota Bogor sampai dengan ke Kabupaten Bogor. Ya masih Bogor juga, cuma bedanya yang satu kota, yang satu di daerah atau di perdesaan. Nah lalu motor-motor yang sudah dikumpulkan ini dijual lah oleh kakak beradik ini kepada seseorang yang berada di kawasan Lewiliang, Kabupaten Bogor dengan estimasi harga mulai dari 2 juta sampai dengan 4 juta rupiah. Nah setelah itu barulah mereka pergunakan hasil mencuri mereka ini untuk bermain judi slot alias judi online. Jadi mereka mencuri bukan buat nafkahin keluarga, bukan buat membangun usaha lagi atau apalah gitu ya, nyicil rumah, nyicil motor, enggak. Mereka justru bermain judi slot. Jadi semua hasil curian mereka hilang dengan sia-sia. Singkat cerita, pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023, Dadang dan Endang kakaknya itu akhirnya ketahuan tertangkap di saat mereka melakukan aksi pencurian lagi di sebuah parkiran toko makanan fast food yang terletak di daerah Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor. Mereka berdua ini tertangkap setelah pihak kepolisian melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV, dan di saat itu terekam dengan jelas wajah Dadang yang sedang melakukan aksi pencuriannya. Dan Dadang pun ditangkap, lalu Dadang mengakui semua perbuatannya dan dia menyebutkan nama kakaknya yaitu Endang yang juga ikut terlibat di dalam aksi kriminal mereka ini. Nah lalu mereka berdua juga sama mengakui aksi yang mereka lakukan ini gara-gara kecanduan judi online, yang mana mereka setiap harinya berusaha untuk bisa menang di judi online tapi nggak pernah menang. Yang ada rungkat terus, rugi terus, yang membuat mereka semakin hari semakin membutuhkan banyak uang karena penasaran dengan judi slot tersebut. Atas kasus ini mereka berdua akhirnya dijerat dengan pasal 480 KUHP jungto pasal 481 KUHP. Nah lalu dijerat juga dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Waduh, mendekam di penjara 9 tahun sambil main judi slot kayaknya seru sih. Oke, kita ke kasus selanjutnya. Kasus selanjutnya ini, seseorang yang kecanduan judi slot melakukan pencurian dengan cara berpura-pura menjadi tukang AC.
Kejadian ini terjadi di Klaten Selatan pada tanggal 26 Mei tahun 2022 lalu. Pelakunya adalah Budi Winarno, usianya 41 tahun, dan juga Nova Arianto yang berusia 29 tahun. Mereka berdua merupakan warga Semarang, geng. Nah, mereka ini adalah penjudi slot handal alias orang-orang yang kecanduan judi online. Mereka banyak hutang di sana-sini gara-gara kecanduan judi online yang membuat mereka harus mencari cara agar bisa membayar hutang-hutang mereka, yang mana akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pencurian. Pada suatu hari nih, geng, mereka berdua sedang jalan-jalan berboncengan di sekitar Desa Ngelinggi, Kecamatan Klaten Selatan. Mereka keliling di saat itu dengan maksud berpikir bareng-bareng gimana caranya bisa mendapatkan uang. Dan di saat itu mereka melintasi sebuah rumah, yang mana saat melintasi rumah tersebut ikut terlintas juga sebuah ide untuk melakukan pencurian. Mereka di saat itu menemukan sebuah rumah yang diketahui milik Endah Nur Utami yang berusia 42 tahun. Rumah tersebut kebetulan dalam keadaan kosong karena sedang ditinggal oleh si pemiliknya. Budi dan Nova di saat itu melihat rumah tersebut hening banget, sepi banget gitu ya. Kayaknya cocok sih untuk dijadiin target. Nah, lalu mereka mencoba untuk mengetok pintu rumah tersebut. Mereka mengetok, bilang permisi gitu ya. Dan ternyata nggak ada yang bukain pintu. Berselang beberapa saat, mereka pun balik badan dan tiba-tiba dari dalam rumah ternyata ada asisten rumah tangga dari rumah tersebut. Asisten rumah tangganya ini bertanya, "Halo, siapa ya? Mau cari apa, Pak? Mau ketemu siapa?" katanya. Mereka pun di saat itu langsung menjawab bahwa mereka mau memperbaiki AC atas perintah dari si pemilik rumah, katanya. ART ini juga nggak nanya-nanya dulu kepada si pemilik rumah alias bosnya. Dia langsung mengiyakan aja, padahal bosnya nggak mesen apa-apa, nggak ada nitip pesan kalau nanti bakal ada yang datang, bakal ada tukang AC yang datang gitu. Nah, dia langsung mengiyakan, langsung membukakan pintu untuk kedua pencuri ini. Masuklah Budi dan Nova ke dalam rumah. Nah, di saat itu mereka mengatakan kalau mereka akan memperbaiki AC yang ada di dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, mereka mulai melihat-lihat kondisi di rumah tersebut, kondisi di kamar majikan tersebut, dan ternyata mereka menemukan sebuah berangkas yang berada di dalam lemari. Bodohnya si ART-nya, ketika kedua orang ini sudah masuk ke dalam kamar, dia juga tidak menelpon atau memastikan kepada si majikan. Jadinya si Budi dan Nova tadi melakukan aksi mereka dengan sangat leluasa. Di saat itu mereka menemukan berangkas dan berusaha membobol berangkas tersebut yang berisikan 11 kotak perhiasan emas berupa gelang, kalung, cincin dengan berat ratusan gram, serta beberapa keping logam mulia antam yang berhasil mereka ambil. Akhirnya setelah mereka berhasil mengumpulkan semua logam mulia itu, mereka langsung membungkus dan memasukkan ke dalam tas laptop sebelum akhirnya mereka meninggalkan rumah itu dan menuju ke Semarang. ART-nya di saat itu belum sadar kalau rumah dari bosnya ini sudah dibobol atau dimaling. Kedua maling ini, yaitu Budi dan Nova, itu keluar dari rumah itu tanpa permisi terlebih dahulu. Mereka mengendap-endap dan langsung hilang begitu aja. Sementara si ART itu mencoba untuk melihat pekerjaan dari kedua tukang AC tadi. Dan ketika dia masuk ke kamar, dia lihat, loh, kok tukang AC-nya nggak ada. Terus dia lihat ke arah lemari majikannya yang ada berangkas, itu sudah berantakan. Di saat itulah dia sadar kalau rumah dari majikannya ini sudah kemalingan. Barulah di saat itu si ART ini melaporkan kejadian ini kepada pemilik rumah, yaitu Endah, setelah semuanya terjadi. Endah pun di saat itu langsung melaporkan kepada pihak kepolisian gara-gara keteledoran ART-nya ini. Dia sempat marah-marah, dia bilang, "Kenapa kamu nggak bilang ke saya, nggak lapor ke saya? Saya kan nggak bilang apa-apa soal tukang AC. Nggak ada seharusnya tukang AC yang datang ke sana. Kenapa kok tiba-tiba ada tukang AC?" katanya. Nah, di saat itu setelah dilaporkan ke polisi, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat menuju ke rumah tersebut. Dari hasil penelusuran polisi, ditemukanlah beberapa bukti, terutama dari penelusuran CCTV. Wajah dari kedua pelaku itu mengarah kepada Budi dan juga Nova. Di saat itu polisi langsung melakukan pemburuan terhadap Budi di kediamannya di daerah Semarang, dan polisi langsung mengamankan Budi beserta barang bukti berupa cincin pernikahan milik Endah dan kepingan logam mulia antam yang belum sempat dijual. Nah, sedangkan barang bukti lainnya sudah sempat dijual oleh Budi, dan Budi mengaku dia mendapatkan uang sebesar 53 juta rupiah. Lalu tanpa berlama-lama, setelah pengembangan kasus, pihak kepolisian langsung meringkus Nova yang berada di kontrakannya yang masih di daerah Semarang juga. Lalu kedua maling ini diperiksa oleh pihak kepolisian, dan dari keterangan kedua pelaku, mereka mengakui kalau mereka ternyata baru pertama kali melakukan aksinya di daerah Klaten. Mereka sebelumnya pernah melakukan aksi yang kayak gini, yaitu di wilayah Boyolali dan juga
juga magetan dengan modus yang mirip-mirip, mulai dari tukang servis AC sampai dengan petugas PLN. Dan mereka memang menargetkan rumah-rumah mewah yang kosong, yang mana hanya terdapat para pembantu atau ART di rumah tersebut. Nah, dari hasil penyelidikan polisi, diketahui kalau kedua maling ini ternyata menggunakan uang mereka untuk main judi online dan membayar hutang-hutang mereka yang jumlahnya ratusan juta rupiah gara-gara bermain judi online. Jadi ini orang nih setelah ditangkap ternyata terungkap nih dia banyak banget hutangnya, geng. Dan semuanya itu benar-benar gara-gara main slot alias main judi online. Dan mereka terdorong menjadi maling sebenarnya dari awal tuh bukan karena judi online. Memang mereka ini maling, tapi akhirnya semua uang hasil malingnya dia dipakai buat main judi online alias judi slot. Dan kedua maling yang hobi judi slot ini akhirnya dipenjara selama 7 tahun. Itu dia, geng, cerita tentang orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, mencuri, merampok, pokoknya semua tindakan kejahatan gara-gara bermain atau kecanduan judi online alias slot. Nah, buat kalian semua yang ada di rumah, hati-hati nih, jangan sampai kalian kecanduan juga dan berakhir kayak mereka-mereka gini. Karena bahaya banget nih, kecanduan hal-hal kayak gini nih, obatnya sulit, geng. Oke, gimana nih menurut kalian tentang kisah-kisah yang kita bahas tadi? Coba tinggalkan komentar di bawah. Mungkin kalian punya kisah yang mirip-mirip juga yang terjadi di sekitar kalian, atau justru kalian sendiri pernah mengalami tapi udah tobat, boleh juga cerita di kolom komentar.